Hidup ini kadang cuma soal bertahan, mengayuh pagi demi sore, menggoreng malam demi harapan. Ikuti kelanjutan film Di Antara Dua Dunia dengan judul Dikayuh Waktu, Digoreng Harapan. Jangan lupa, like videonya, tulis komentarmu, karena setiap dukunganmu adalah semangat untuk cerita-cerita sederhana seperti hidup saya. Rose, jangan pergi. Aku ngomong apa ya tadi? Nggak apa-apa. Kayaknya mimpinya panjang dan jauh. Mimpi aneh tentang lorong waktu, laut, tahaya, dan seseorang bernama Rose. Mungkin itu cuma cara hati mengingat masa lalu. Bang, ke pasar ya. Iya, ayo. Hidup tidak memberiku dua pilihan. Hanya satu jalan yang harus kutempuh walau letih. Bang, lewat jalan pintas aja ya. Iya, Bu. Pegangan yang kuat. Hidup tak pernah tanya kita siap atau tidak. Ia hanya menyuruh kita terus jalan. Menunggu ini kadang terasa abadi, tapi harapan selalu ada. Penumpang lagi sepi, penghasilan menurun. Tapi saya nggak berhenti. Selama mau usaha, rezeki pasti ada jalannya. Kadang jalan ini terasa panjang, bukan karena jauhnya tujuan, tapi karena sepinya penumpang. Becaknya kosong ya. Iya, Bu, monggo. Mau kemana? Ke pasar, Pak. Anak saya capek jalan. Siap, Bu. Insya Allah sampai dengan aman. Pak, becaknya bagus. Makasih ya, Nak. Dan lagi pada dipandang das dari sinar ingin dan lagi pada dipandang das dari sinar ingin Bang, pagi sampai sore abang narik becak, malamnya masih jualan gorengan. Abang nggak capek? Capek mah capek, Neng. Tapi kalau lihat senyum, Neng, capek abang langsung hilang. Abang bisa aja.
Becaknya dicuci pagi-pagi begini, abang mau berangkat lebih awal ya? Iya, biar becaknya bersih. Siapa tahu hari ini rezekinya juga ikut bersih dan lancar. Abang selalu bilang begitu. Dari dulu, nggak pernah capek ya merawat becak ini. Kalau yang dirawat itu sumber hidup, capeknya jadi doa. Kalau yang dirawat itu perasaan, Bang. Kalau itu, abang rawat diam-diam, takut tumpah kayak air sabun ini. Abang bisa saja. Bukan bisa, tapi belajar pelan-pelan. Seperti mengayuh becak, nggak boleh terburu-buru. Nanti Kalau abang narik becak, saya ikut ya. Becaknya siap, abangnya juga. kadang hidup mengajarkan kita untuk terus jalan meski lelah tak pernah pergi. Tolong, saya tidak punya masalah dengan kalian. Apa yang kalian mau? Diam, ikuti saja perintah kami. Oh, oke. Oh, jangan sakiti saya. Cepat, jangan lama-lama. Menyerah sekarang atau aku habisi kau! Ampun Bangga. Tarik napas pelan. Dengar suara saya. Kamu selamat sekarang. Saya benar-benar takut. Saya pikir hidup saya berhenti di sini. Tidak, kamu masih di sini. Alhamdulillah kamu selamat. Bapak tidak harus menolong saya, tapi Bapak tetap bukannya. Saya tidak akan pernah lupa kebaikan ini. Kalau saya berpaling saat itu, saya tidak akan bisa memaafkan diri sendiri. Bapak menyelamatkan hidup saya. Selama masih ada orang yang butuh ditolong, saya tidak akan pernah lewat begitu saja. Kamu tidak apa-apa, Nak. Ya Tuhan. Mereka menodongkan senjata, Bu. Bu, aku tidak bisa bergerak. Kalau bukan karena seorang pria, pengendara becak, aku tidak akan pulang ke rumah ini. Pengendara becak? Iya, dia sederhana, tapi berani. Dia menyelamatkan hidupku. Kadang kekayaan terbesar bukan uang, tapi keberanian untuk peduli. Kita harus menemukan orang itu. Mobil beginian nyasar ke tempatku, biasanya yang datang cuma rezeki harian, bukan roda yang lebih mahal dari hidupku. Oh, mereka orang tuanya. Syukurlah kamu benar-benar pulang. Saya ayah dari wanita yang Bapak selamatkan mana itu. Setiap malam saya membayangkan jika Bapak tidak ada di sana. Terima kasih sudah mengembalikan anak saya kepada kami. Saya masih trauma, Pak, tapi saya masih hidup karena Bapak. Terima kasih dari hati saya yang paling dalam. Ini tidak sebanding dengan yang Bapak lakukan, tapi izinkan kami membalas sebagai tanda terima kasih. Simpan saja, rezeki saya cukup. Menolong orang tidak pernah pakai harga. Bapak menyelamatkan anak saya tapi menolak apapun sebagai balasan. Saya menolong bukan supaya diingat, cukup tahu dia pulang dengan selamat. Pak, kalau dunia ini punya lebih banyak orang seperti Bapak, saya tidak akan pernah takut lagi. Keberanian bukan soal kaya atau miskin, tapi soal memilih peduli saat orang lain butuh. Saya tidak menolong untuk dibalas, Pak. Kalau semua kebaikan harus dibayar, orang miskin tidak akan pernah bisa berbuat baik. Seumur hidup saya belajar memberi perintah, hari ini saya belajar menerima ketulusan. Terima kasih telah menyaksikan episode 1 Dikayuh Waktu Digoreng Harapan. Seorang lelaki mengayuh bukan untuk pergi jauh, tapi agar hari ini tidak runtuh. Waktu tidak pernah menunggu. Harapan tidak selalu utuh. Namun roda terus berputar dan selama itu hidup belum memberi kata akhir. Saksikan kelanjutannya di episode 2.